Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Membunuh Yun Leng. Semua orang di dalam Mystic Cloud Sector mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan api hijau dan putih di atas tangan Xiao Yan yang perlahan mendekat. Pada saat ini, bahkan para murid yang kekuatannya lemah mulai merasa sedikit tidak nyaman. Keributan mulai menyebar ke seluruh murid dari Mystic Cloud Sect. Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan? Sebagai seorang Douzong, Yunshan pertama kali merasakan ketidaknyamanan yang muncul di hatinya. Matanya langsung melebar saat dia berteriak dengan tegas. Xiao Yan mengabaikan ucapannya. Matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kental, menatap dua api berwarna berbeda dengan saksama. Saat dua api yang berbeda mulai bergabung, jarak antara kedua telapak tangannya mulai menjadi sangat terdistorsi. Banyak ledakan seperti guntur yang teredam dipancarkan dari dalam mereka, mengejutkan jiwa mereka yang menonton. Di belakang Xiao Yan, Ratu Medusa juga menyaksikan tindakan mantan dengan kaget. Saat dia ditekan oleh roh Heaven Swallowing Python di masa lalu, dia hanya menyadari beberapa keadaan di sekitar Xiao Yan. Angry Buddha Lotus Flame, ini secara kebetulan adalah sesuatu yang bahkan dia tidak tahu ada. Menggabungkan dua api surgawi yang berbeda? Bukankah orang ini sedikit terlalu gila? Ratu Medusa sedikit mengernyit. Saat itu, hanya satu api inti teratai hijau yang telah menyiksanya sampai dia hampir tidak hidup. Jenis energi menakutkan apa yang akan menggabungkan dua jenis api surgawi yang berbeda. Hentikan dia! Saat dia melihat keributan yang ditularkan dari tabrakan antara telapak tangan Xiao Yan, wajah Yunshan berangsur-angsur menjadi serius. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya jika kedua api itu bergabung. Segera, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika mereka mendengar Yunshan memberi perintah, Yun Leng dan beberapa orang lainnya, yang sudah menunggu, segera mengepakkan sayap Douqi di punggung mereka. Tubuh mereka langsung berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan dengan dingin memperhatikan Yun Leng dan yang lainnya yang mengelilinginya saat mereka mendekat. Dia dengan lembut mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang. Saat dia mundur, dua api berwarna di tangannya sudah mulai melilit satu sama lain. Banyak nyala api hijau putih yang berulang kali ditembakkan dari titik kontak seperti arus listrik. Kadang-kadang, api yang keluar dari dalamnya akan mendarat di salah satu pohon besar. Sesaat kemudian, pohon-pohon besar, yang tingginya lebih dari 10 meter, berubah menjadi tumpukan abu di depan banyak tatapan kaget. Beberapa sosok manusia di langit berulang kali berkedip dan mengejar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Meskipun kecepatan sayap awan ungu Xiao yang tidak dapat dibandingkan dengan sepasang sayap Douqi yang sebenarnya, dia berhasil melarikan diri dengan licik setiap kali dia akan dikelilingi dengan tangkas mengelak serta menggunakan api surgawi di tangannya, yang ditakuti Yun Leng dan yang lainnya. Selama waktu mereka mengejar dan dia melarikan diri, dua jenis api di tangan Xiao yang telah menyelesaikan lebih dari setengah proses penggabungan. Api hijau dan putih menyelimuti satu sama lain, seperti sekumpulan api, berulang kali memproyeksikan arus listrik hijau dan putih. Orang ini benar-benar gila. Saat dia menatap Xiao Yan yang berulang kali menghindari ditangkap oleh Yun Leng dan yang lainnya, Yunshan mendengus dingin. Dia mengambil langkah maju dan tubuhnya anehnya muncul di sepanjang jalan di mana Xiao Yan menarik kembali seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan kekuatan isap melonjak. Sama seperti Yunshan berencana untuk menangkap Xiao Yan sekaligus, sosok manusia melintas di depannya dan Ratu Medusa muncul untuk memblokirnya dari depan. Dia berkata dengan lemah,
Mystic Cloud Sect menggunakan semua kekuatannya untuk menangkap Dadoshi belaka, dan pada akhirnya, bahkan kamu perlu mengambil tindakan. Bukankah ini terlalu memalukan? Ratu Medusa, jangan mengira aku yang dulu benar-benar takut padamu. Hanya saja saya tidak ingin menyinggung perasaan Anda. Hari ini, jelas bahwa Xiao Yan telah menemukan masalah dengan sekte Mystic Cloud saya. Saya harap Anda tidak terlibat dalam hal-hal yang bukan urusan Anda. Kalau tidak, Mystic Cloud Sect saya juga bukan sesuatu yang bisa Anda injak dengan sembarangan. Yunshan menatap Ratu Medusa yang menghalangi dia, dan berteriak dengan ekspresi yang agak gelap dan serius. Jika Anda tertarik, saya dengan senang hati menemani Anda mencoba serangan saya. Sejak saya mendapatkan kembali kendali atas tubuh ini, saya benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Ratu Medusa memberikan senyuman manis saat dia berkata. Sebenarnya ada semangat dalam pupilnya. Wajah Yunshan berkedut sedikit. Dia berbalik dan berteriak kepada Yun Er, hentikan api surgawi di tangan Xiao Yan agar tidak bergabung. Aku akan menahan Ratu Medusa. Ah, ini... Yun terkejut saat mendengar kata-kata Yunshan. Ada pergulatan di wajahnya dan dia benar-benar berdiri di udara tanpa melakukan apapun. Yun Er, apa yang kamu lakukan? Benda di tangan Xiao yang terlalu menakutkan. Jika dia melemparkannya ke Mystic Cloud Sect, puncak gunung ini akan hancur total. Ketika saatnya tiba, para murid di Mystic Cloud Sect pasti akan mati atau terluka parah. Apakah Anda masih layak untuk posisi pemimpin sekte ini? Yunshan mulai sedikit tertegun saat melihat Yun sebenarnya tidak bertindak sesuai dengan perkataannya. Segera, dia menjerit keras. Ya guru. Ekspresi Yun berubah dengan cepat. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari murid-murid Mystic Cloud Sekte di bawah, dia mengatupkan gigi putihnya dan mengangguk. Sepasang sayap di punggungnya dengan lembut mengepak dan tubuhnya berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang terbang menuju Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Yunshan akhirnya menghela nafas lega saat melihat gerakan Yun. Dia menoleh dan menatap dingin Ratu Medusa saat dia berkata, bahkan tanpa aku berakting, pasti tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk berhasil menggabungkan api surgawi. Aku hanya menahanmu. Bukan urusan saya apakah dia akan berhasil atau tidak. Ratu Medusa melirik Xiao Yan yang terbang ke segala arah saat dia dikejar dan menjawab dengan malas. HMPH, Yunshan tertawa dingin. Dia menoleh dan menelusuri pengejaran yang terjadi di langit di atasnya dengan matanya. Tatapannya menatap tajam ke titik di antara tangan Xiao Yan. Saat kedua jenis api itu bergabung bersama, energi menakutkan yang bahkan Yunshan perlu anggap serius perlahan-lahan diaglomerasi. Sepasang sayap di punggung Xiao Yan mengepak saat dia dengan sempit dan berbahaya menghindari pukulan Yun Leng berkali-kali. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan cahaya putih melintas di sudut matanya. Ia melihat Yun muncul di hadapannya seperti hantu. Cahaya putih pekat melekat pada tangannya yang panjang dan halus. Pada saat ini, tangannya langsung menembak secara eksplosif ke arah bola api di telapak tangan Xiao Yan. Dari kelihatannya situasinya, bola api yang dengan susah payah dia gabungkan kemungkinan besar akan runtuh di tempat jika akan mengenai. Xiao Yan menggertakkan giginya dengan ganas. Tangannya, yang mempertahankan penggabungan api surgawi, tiba-tiba terangkat lebih tinggi. Dia kemudian mengepakkan sayapnya dan benar-benar menggunakan dadanya untuk bertemu dengan telapak tangan Yun. Yun kaget saat melihat Xiao Yan menggunakan hidupnya untuk bertarung tanpa takut mati. Alisnya berkerut erat saat dia menatap tajam ke mata hitam gelap yang seperti tinta. Saat telapak tangan bersentuhan dengan dada mantan, hatinya tanpa sadar melunak. Dengan desahan lembut, dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan tangannya terletak di dekat dada Xiao Yan saat dia terbang melewatinya. Xiao Yan,
Kita bisa duduk dan berdiskusi jika ada masalah. Tidak bisakah Anda membalik masalah sampai menjadi sekaku ini? Suara lembut yang berisi perasaan memohon ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Itu adalah Mystic Cloud Sect Anda yang telah bertindak terlalu jauh. Hutang darah harus dibayar dengan darah? Aku pasti akan mengambil nyawa Yunleng. Xiao Yan mengatupkan giginya dan dengan cepat menarik ke belakang sambil tertawa dingin. Tapi murid dari Mystic Cloud Sekte tidak bersalah. Mengapa Anda ingin melibatkan mereka? Tangan Yun Yun terletak di dekat bahu Xiao Yan saat dia terbang melewatinya. Sepertinya itu adalah serangan yang sangat berbahaya, tapi ini dilakukan dengan sengaja olehnya. Ketika Yunleng masuk ke klan Xiaoku, apakah dia memikirkan beberapa ratus orang dari klan Xiaoku yang hampir terbunuh karena dia? Jangan bilang padaku bahwa mereka tidak bersalah. Tubuh Xiao Yan gemetar saat dia berkata dengan marah. Ah! Mulut Yun Yun melebar saat dia melihat wajah Xiao Yan yang dipenuhi amarah hijau. Dia hanya bisa menghela nafas lembut saat dia berkata dengan senyum pahit, "Kamu terlalu gelisah sekarang. Mari kita tunggu sampai Anda sudah tenang dulu sebelum melanjutkan pembahasan." Namun, benda di tanganmu itu benar-benar terlalu menakutkan. Saya tidak dapat mengizinkan Anda untuk terus membuatnya. Maafkan saya. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Yun Yun mengepakkan sayap angin di belakang punggungnya. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Aroma halus samar yang akrab dengan Xiao Yan segera melayang ke hidung Xiao Yan. Baunya persis sama dengan tahun lalu. Saat dia menatap wajah cantik yang berada dalam jarak dekat, Xiao Yan tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu dengan kebetulan yang aneh. Tangan halus, yang terulur dengan keras, tiba-tiba berhenti pada saat ini. Rona merah tiba-tiba muncul di wajah Yun Yun tanpa firasat apapun. Saat Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu, dia sudah pulih. Dia segera menghela nafas dan mengepakkan sayapnya, memanfaatkan saat Yun Yun ragu-ragu. Dia dengan cepat menarik diri dari serangan Yun Yun. Teman yang licik. Yun Yun juga pulih tepat saat Xiao Yan mundur. Wajahnya masih memerah dengan warna merah yang memabukkan. Dia meludah dengan lembut sebelum mengangkat kepalanya ke arah Xiao Yan yang terbang mundur. Namun, pucat perlahan muncul di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa dua api berwarna itu telah menyatu sepenuhnya saat ini. Ular api menembak ke segala arah saat mereka bergoyang terus-menerus, seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah. Apakah dia benar-benar menciptakannya? Ah, waktunya cepat dan mundur. Kali ini, Mystic Cloud Sect akan menderita kerugian besar. Dari tempat yang tidak jauh, Hai Bodong menatap bola api berwarna hijau putih yang berulang kali bergoyang di tangan Xiao Yan. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur dan berkata dengan suara bergetar. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, bola api di tangan Xiao Yan dengan tergesa-gesa bergoyang. Sesaat kemudian, bola api itu tiba-tiba pecah. Cahaya dari api bersinar terang, dan teratai api berwarna hijau putih seukuran telapak tangan meringkuk dari dalam bola api. Setelah itu digantung di atas tangan kanan Xiao Yan. Bajingan ini Yunleng! Yunshan tercengang saat dia melihat teratai api hijau putih. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengutuk dengan keras. Energi yang meluap dari teratai api itu memberinya dorongan untuk membunuh Yunleng dengan satu tamparan. Mengapa dia tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain dengan sengaja menemukan musuh seperti itu, yang bahkan dia anggap merepotkan? Orang ini sebenarnya masih memiliki sesuatu yang sekuat ini. Wajah Ratu Medusa juga menunjukkan keterkejutan saat dia bergumam. Wajah Xiao Yan mengandung ekspresi fanatik saat tatapannya menatap tajam ke teratai api di telapak tangannya. Rasa pusing tiba-tiba muncul di benaknya, tetapi dia mengatupkan giginya dan menahannya.
Memalingkan kepalanya tiba-tiba, Xiao Yan mengarahkan pandangannya yang gelap dan dingin ke arah Yun Leng di bawah. Hati Yun Leng bergetar saat melihat Xiao Yan menatapnya. Saat ini dia juga dengan jelas merasakan betapa menakutkannya lotus api di tangan yang terakhir itu. Seketika, keringat dingin berulang kali mengucur dari wajahnya. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Bajingan tua, pergi dan mati! Xiao Yan meludah saat dia menyeringai dengan keras. Matanya merah padam saat dia meraung dengan marah. Xiao Yan, aku benar-benar tidak menyakiti ayahmu. Betulkah? Ini benar-benar dia sendiri yang menghilang. Ekspresi Yun Leng menjadi pucat pasi saat dia merasakan niat membunuh Xiao Yan. Tubuhnya dengan sigap turun saat dia berteriak dengan tajam. Xiao Yan, tidak! Wajah cantik Yun Yun menjadi pucat saat dia berteriak tanpa sadar untuk mencoba menghentikannya. Tatapan Xiao Yan menatap wajah cantik Yun Yun. Kepahitan mengalir dari sudut mulutnya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, sudah terlambat. Xiao Yan sedikit mengangkat tangannya. Teratai api hijau putih perlahan bangkit. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan lembut dengan wajah tanpa ekspresi. Teratai api hijau putih langsung berubah menjadi sinar cahaya berapi-api yang melesat secara eksplosif ke arah Yun Leng di bawah, yang mencoba melarikan diri. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, teratai api hijau putih itu seperti meteor yang datang dari luar angkasa karena membawa kekuatan penghancur, menembus udara di kejauhan, dan dengan cepat mengejar Yun Leng, yang memiliki wajah ketakutan. Hah! Segel di tangan Xiao Yan tiba-tiba terbentuk saat dia berteriak dengan ekspresi ganas di wajahnya. Bang! Saat teriakan itu jatuh, teratai api hijau putih tiba-tiba meledak di depan banyak tatapan kaget. Saat ini, ledakan yang seperti petir bisa terdengar dalam radius beberapa ratus kilometer di sekitar Mystic Cloud Sect. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.